Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'tana al-hayatad dunya walinaj'alaha fi khairin wa amaliyah hasanati wa najida rahmatan wa salamatan fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah kama qala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para habaib, alim ulama, asatiz, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, pengurus masjid, bapak-bapak, saudara-saudara, dan jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta pengikut beliau hingga akhir zaman. Marilah kita senantiasa terus melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasul-Nya, serta berupaya meninggalkan yang dilarang Allah dan Rasul-Nya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyid Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad mengatakan ada 5 golongan yang dikhawatirkan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Kelima golongan ini adalah yang pertama, orang yang suka melalaikan sholat. Yang kedua, orang yang suka minum minuman keras. Dan yang ketiga, orang yang durhaka pada orang tua. Keempat, orang yang suka menyusahkan, menjolimi orang lain atau sesama muslim. Yang kelima, orang yang suka terus-menerus melakukan perbuatan dosa, tetapi tidak mau bertobat. Baiklah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini kita akan mendetailkan tentang 5 macam orang yang dikhawatirkan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Yang pertama, orang yang suka melalaikan sholat. Kita mengetahui bahwa sholat itu adalah kewajiban kita sebagai hamba. Dalam Al-Quran, banyak sekali perintah mendirikan sholat. Aqimus sholah, aqimus sholah, aqimus sholah. Dan hadis Nabi juga menyatakan, as-sholatu imadud din, wa man aqamaha faqad aqamat din, wa man tarakaha faqad hadamat din. Sholat tiang agama. Siapa saja yang melaksanakannya, maka ia menegakkan agama. Dan siapa saja yang meninggalkan sholat, termasuk meruntuhkan agama. Oleh karena itu, wajar saja orang yang suka melalaikan sholat, sangat dimungkinkan meninggal su'ul khotimah. Sebab, sebagai hamba yang diberikan anugerah, atau kelezatan berbagai rupa, tetapi tidak diimbangi dengan syukur, dengan cara melaksanakan perintah Allah, maka dia sungguh akan celaka. Yang kedua, orang yang suka minum minuman keras. Kita mengetahui Allah melarang minum minuman keras, karena akibat perbuatan ini menimbulkan permusuhan dan kebencian, serta kerusakan-kerusakan lainnya yang sangat besar. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 91.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis sholati fahal antum muntahun. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka, tidakkah kamu mau berhenti? Bahkan Khomer disebut sebagai asyaitani rijsum min amal, atau Khomer adalah perbuatan syaiton. Oleh karena itu, wajar saja orang yang minum Khomer sangat mungkin su'ul khotimah. Yang ketiga, orang yang durhaka pada orang tua. Baik Al-Quran ataupun hadis Nabi melarang kita durhaka kepada orang tua. Hal ini karena mengingat kesusahan yang dialami ibu kita mengandung sampai melahirkan. Dalam Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15, di sini dikatakan, kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandung sampai menyapihnya itu selama 30 bulan, sehingga apabila telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia anak itu berkata, "Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dapat beramal soleh yang Engkau ridhoi dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim." Jadi di sini dikatakan bahwa kita harus menghormati orang tua kita. Dan orang yang durhaka kepada orang tua tentu saja masuk ke dalam kategori yang dikhawatirkan untuk meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Dan ketika Nabi ditanya, salah satu jawabannya adalah durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar. Ya Rasulullah, mal kabairu uquwul walidain. Maka wajar saja orang yang durhaka kepada orang tua sangat mungkin su'ul khotimah. Keempat, orang yang suka menyusahkan orang lain. Kita mengetahui baik perbuatan ataupun perkataan atau seluruh dari anggota tubuh kita ini akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'andu mas'ula. Yang artinya, janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak aku ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, maka janganlah kehadiran kita di dunia ini, baik dari segi kata-kata yang terucap dari mulut, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan melalui anggota tubuh kita, menjadi gangguan pada orang lain, membuat orang lain tidak nyaman, apalagi sampai menggibah, mengadu domba, mencela, memfitnah, dan macam-macam perkataan kita yang merugikan orang lain. Kita pun yang berperilaku seperti ini juga sangat rugi, karena sangat mungkin mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dan yang terakhir, orang yang suka terus-menerus berbuat dosa. Disadari atau tidak, apapun yang kita lakukan di dunia ini akan diperlihatkan di akhirat kelak, baik itu buruk ataupun baik. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 30,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu raufum bil ibad. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakannya dihadirkan. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap seandainya ada jarak yang jauh antara dia dan hari itu, Allah memperingatkan kamu akan siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Di dunia ini tidak ada yang kekal. Bahkan Fir'aun yang tidak pernah sakit sedikit pun juga mati. Allah sendiri berfirman di Quran surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin za'iqatul maut. Karena apapun yang di dunia bisa mati, maka wajar saja jika orang yang suka terus-menerus berbuat dosa serta tidak bertobat meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Kiranya inilah khutbah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa selalu tepat melaksanakan sholat, menghindar diri dari khamar, taat dan bakti pada orang tua, hidup bermanfaat untuk orang lain, dan bukan malah menyusahkan orang lain serta berupaya untuk menjaga perilaku kita agar selalu dalam kebaikan. Semoga kita ketika tiba saatnya nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah.